Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So everybody, how are you today? Semoga sehat terus, semoga banyak rezekinya dan tentunya cuan terus di market. Walaupun kita ngelihat Bitcoin hari ini masih terkonsolidasi, sementara altcoins majority-nya itu cenderung terkoreksi lebih jauh, which means more discount ya buat teman-teman yang berencana untuk buy atau yang berencana untuk melakukan akumulasi. Harusnya ini bisa menjadi kesempatan yang menarik buat teman-teman. So teman-teman sekalian, before saya start, saya mau say thank you dulu buat kalian yang udah support YouTube channel ini. Finally mencapai 100.000 subscribers ya, dengan perjalanan lebih kurang hampir 3 tahun. Karena saya pertama kali mulai itu 15 Mei 2021, dan sejak itu growth cukup signifikan ya. Saya cukup percaya semua berkat bantuan dan support dari teman-teman juga yang selama ini selalu memberikan likes button dan subscribe YouTube channel ini. So everybody, ya, kita juga udah janji ya, rencana mau ada live streaming juga mungkin di akhir pekan, karena live streaming video sebelumnya itu udah mencapai lebih dari 1000 likes, dan 100.000 subscribers ini saya rasa layak lah ya untuk kita rayakan teman-teman ya. Jadi thank you very much guys once again, and kita bakal lanjut dulu untuk update dari Bitcoinnya. Nanti euphorianya kita rayain bareng-bareng pas live streaming aja ya, biar lebih santai teman-teman. So everybody, hari ini kita udah dapat informasi ya dari statement dari Jerome Powell. Kemudian ada beberapa data yang dirilis sebenarnya di sini, bisa dibilang cukup high impact, terutama yang ADP non-farm employment change ini ya, karena ini menjadi sebuah forecast ya. Forecast itu artinya bisa dibilang perkiraan untuk NFP yang akan dirilis pada akhir pekan ini gitu ya. Jadi kita tahu nanti hari Jumat itu akan ada rilis data NFP diiringi dengan unemployment rate sekitar jam 7:30 malam. Jadi teman-teman, hari Jumat mungkin kita bisa expect volatility. Meanwhile sebelum hari Jumat kelihatannya market akan take it slow ya. Itu wajar terjadi, karena biasanya berdasarkan pengalaman saya juga ya, kalau kita melihat tingkah laku institusi, ini kita ngomongin buat para pelaku pasar di luar market kripto atau forex, di luar market kripto teman-teman. Jadi kalau kalian lihat nih, kayak contoh XAU ya, XAU sih currently udah creating higher high ya, dia udah mencapai all time high yang baru. Jadi buat teman-teman yang masih following the trend ya, Anda masih bisa keep position ya kalau misalkan Anda long position di XAU-nya. Sementara hari ini dollar index itu ada rejection guys, lumayan masif dan lumayan impulsif. Tapi kalau kita lihat, apakah ini mempengaruhi market forex yang lain? Ya, teman-teman lihat ya, ini USD Japanese Yen udah mulai konsolidasi. Euro US dollar juga demikian ya. Kalau kita ngelihat pergerakannya selama beberapa hari terakhir yang sebenarnya kecenderungannya dia korektif, atau cenderung bergerak dengan volatilitas yang sangat terbatas. Baru hari ini kita ngelihat ada spike yang cukup impulsif. Ya, selebihnya flat gitu ya. Kalau kita ngelihat di higher time frame, it's flat ya. Sebenarnya dia cuman ya cenderung turun terkorektif seperti ini. Kemudian kita lihat lagi yang lain ya, bisa dibilang pound sterling sama ya. Kalau kita lihat ini technically dia bergerak di dalam range yang lebih kurang mirip-mirip. Nah, ini common banget terjadi guys, udah dari dulu ya, dari zaman saya bisa dibilang belajar forex market dan US index ya. Itu dari tahun 2017, 2018, 2019. Pokoknya kalau udah deket-deket NFP, apalagi kayak 2-3 hari terakhir gitu ya, ini kalau nggak ada Jerome Powell speak, mungkin hari ini akan lebih flat lagi. Kenapa? Karena market hanya reacting dari data-data ini saja, habis itu udah di sepanjang setelah data itu akan cenderung flat lagi ya, slow lagi. Kenapa demikian? Ya karena ada NFP ini ya. Biasanya para pelaku pasar, terutama kita berbicara untuk whales, big fund ya, mereka akan cenderung stay away dulu dari market ya, sampai nanti NFP rilis di hari Jumat, baru kemudian nanti volatilitasnya kencang banget teman-teman. Nah ini saya pikir sudah mulai terlihat ya, ada perlakuan yang sama ya, terutama untuk market kripto ya, specifically Bitcoin gitu. Karena kita ngelihat ini ETF ya teman-teman, setelah 2 hari sudah mulai aktif ditradingkan kembali sejak hari Senin. Itu kita ngelihat Senin slow down ya, Grayscale beli sedikit ya, belinya 165 juta ya, sebenarnya lumayan sedikit lah untuk sekelas Grayscale gitu ya. Kemudian yang lainnya fine ya, Fidelity masih nambah barang seperti biasa. Kemudian ARK Investment kemarin ada jualan sedikit, dan ya seperti biasa Grayscale yang masih mendominasi ya. Jadi adanya total outflow itu di hari Senin sekitar 85,7 juta dolar. Nah di hari Selasanya itu udah inflow nih ya, 40,3 juta guys ya, seiprit kecil ya. Paling nggak
nge-cover setengahnya lah ya yang di hari Senin keluar teman-teman. Cuman yang luar biasanya Grayscale nggak jualan gede ternyata di hari Selasa. Yang jualan lebih besar malah si ARK Investment. Ini adalah the biggest-nya ARK Investment jualan ya so far kalau kita lihat teman-teman, dengan nominal lebih kurang 87,5 juta dolar, dan tampaknya dia malah yang menjadi leadingnya dari outflow ETF spot pada perdagangan hari Selasa. Nah sekarang hari Rabu nih kita belum tahu ya, belum keluar datanya, informasinya gitu. Cuman yang saya tahu tadi ya waktu saya ngecek dari si Arkham ya teman-teman, ini Grayscale ngirim barangnya ya balik lagi cukup lumayan ya, nominalnya kalau saya ukur-ukur ya, ini perhitungan kasar aja kali ya, 42 juta tambah 46 juta itu berarti sekitar 88 juta. Kemudian dia kirim lagi 88 tambah 26 guys, berapa tuh? 94 juta. 94 juta tambah 34 juta dulu. Berapa tuh? Ya kalau di total tambah 80 lagi, asumsi sementara ya 170-180 juta dolar lah keluarnya hari ini teman-teman Grayscale. Ya bisa dibilang meningkat dari sehari sebelumnya, tapi yang saya penasaran adalah inflow-nya gimana nih ya, karena seperti yang saya katakan NFP this week itu bisa mempengaruhi decision making para pelaku pasar, terutama buat klien-kliennya di Grayscale ya. Jadi ini kita bukan ngomongin Grayscale-nya, tapi kita ngomongin maksud saya BlackRock-nya ya, bukan BlackRock-nya yang ngambil keputusan, tapi klien-klien di bawah BlackRock itu yang ngambil keputusan kan. Jadi kita perlu tahu juga at least gimana nih mereka menyikapinya gitu ya. Kalau feeling ya pribadi ya, bukan feeling sih, tapi kalau berdasarkan apa yang saya tahu ya harusnya mereka akan cenderung slow down a bit gitu ya. Nah teman-teman, terus tadi itu kan ada Jerome Powell speak nih ya, ini ada sedikit pembahasan fundamental yang saya pengen sampaikan ke teman-teman. Jadi sebenarnya berbicara soal cut rate ya, banyak orang bilang wah ini kalau the Fed cut rate gawat nih, market bisa koreksi, market bisa down gitu kan, karena melihat dari historinya selalu demikian ya, every time the Fed melakukan rate cut itu biasanya diiringi dengan market crash atau market dump. Saya sudah berkali-kali bilang sama teman-teman, jadi sebenarnya kalau buat saya pribadi bukan masalah dia rate cut-nya, tapi why-nya gitu loh, kenapa the Fed harus melakukan rate cut ya. Mungkin dia harus menstimulus ekonomi, ya mungkin kejadian sebelumnya sudah ada resesi, jadi dia terpaksa harus rate cut supaya ekonominya berjalan gitu. Di sini dia menjelaskan teman-teman ya, ini statementnya Jerome Powell pada tanggal 3 April ya, di Stanford Business, sebuah event di kampus ya kalau kita bilang teman-teman, tapi obrolannya atau omongannya lumayan disimak ya oleh para pelaku pasar. Kalau nggak CNBC nggak mungkin keluarin sampai bikin satu artikel khusus ya untuk ngomongin apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada speaknya tadi malam teman-teman. Jadi dia mengatakan kita sudah menjalani we have held ya, kita sudah mempertahankan rate policy ya, artinya suku bunga kita saat ini di level yang sama sejak Juli ya pada tahun lalu, seperti yang ditunjukkan ya oleh individual projection pada FOMC rilis sekitar 2 pekan lalu kan, waktu itu ada FOMC economic projection ya. Dia menyatakan bahwa dia dan juga kolega kerjanya alias anggota FOMC lainnya itu percaya bahwa policy rate itu harusnya sudah berada di puncak ya, di angka saat ini tuh harusnya udah di puncaknya teman-teman, nggak lebih tinggi ya. Itu setidaknya menenangkan publik supaya publik nggak berpikir yang lebih parah lagi gitu ya. Nah kemudian dia menjelaskan jika ekonomi ya berjalan sesuai dengan ekspektasi, sebagian besar FOMC sebenarnya percaya bahwa semestinya kita sudah mulai mengurangi suku bunga ya at some point this year ya, pada tahun ini entah di bulan berapa gitu. Jadi ekspektasinya adalah ekonominya nggak terlalu terpengaruh teman-teman sekalian ya. Jadi dalam artian bisa tetap steady dan jangan sampai ada resesi ya. Namun di sini dia menjelaskan ya, reducing rates too soon ya, atau mengurangi suku bunga ya terlalu cepat atau terlalu banyak, ini bisa menyebabkan terjadinya reversal of the progress we have seen on inflation. Maksudnya apa tuh teman-teman ya? Jadi gini, pandangannya adalah the Fed kan pengen suku bunga turun ya, pengen suku bunga turun sampai targetnya itu adalah di inflasi ya turun sampai di targetnya 2% teman-teman. Permasalahannya adalah kalau misalkan
katakanlah ya, ini skenario terburuk teman-teman. Katakanlah bulan Maret kemarin deh, The Fed memutuskan untuk pangkas suku bunga. Jadi dia pangkas suku bunga. Mungkin ada euforia sesaat di market. Kita bisa lihat market nanjak ya, mungkin happy. Orang berpikir wah nih The Fed udah mulai melonggarkan ikat pinggang lah, kita bilang gitu kan. Sebagian pasti berpikir nanti akhir tahun kan bakal ada pemilu nih, wah bakal butuh duit banyak nih ya kan, ya mungkin dari perbankan nanti bakal disalurkan uang dan bla 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 ya, lebih kurangnya kayak gitu teman-teman. Permasalahannya adalah pada satu titik ya, katakanlah Maret dia pangkas suku bunga, April, Mei ya kan sudah berjalan, setelah dia pangkas suku bunga ternyata inflasi naik lagi ya. Kita nggak usah bilang banyak-banyak dulu deh, nggak sampai 4% gitu ya. Katakanlah dari CPI terakhir ya 3, something ya, 3, kecil 3,1 3,2%, naik jadi 3,7 aja ya, naik dikit aja tuh 3,7 aja teman-teman. Itu galau sih market bakal langsung kayak wajir ya, The Fed nih bakal jangan-jangan dia bakal naikin suku bunga lagi nih. Dan yang dikhawatirkan itu adalah, ini yang dikhawatirkan ya oleh The Fed sendiri. Dia mengatakan kalau misalkan seumpama kita menurunkan suku bunga, ternyata impact-nya nggak sesuai ekspektasi kita, bukannya ekonominya dalam tanda kutip nggak membaik banget, tapi inflasinya ternyata malah naiknya signifikan. Nah itu bakal jadi kendala. Kenapa? Karena habis itu The Fed mungkin harus melakukan tightening yang lebih agresif. Paham ya teman-teman? Bayangin The Fed sudah ngeluarin statement tahun ini dia mau pangkas suku bunga sebanyak lebih kurang 3 kali ya, itu target plan-nya dia. Jadi secara projection waktu lalu disampaikan itu angkanya masih sama dengan sebelumnya. Namun ternyata teman-teman sekalian, karena nggak sesuai ekspektasi, mereka pangkas terlalu cepat dan inflasinya malah naik lagi. The Fed malah jadi agresif mengatakan bahwa kelihatannya kita nggak bisa ya pangkas suku bunga jadi 3 kali karena nggak sesuai ekspektasi kita, inflasinya kembali naik dan kita terpaksa mungkin harus mengambil langkah yang lebih hawkish ya. Katakanlah bulan depan FOMC meeting kita mungkin akan naikin suku bunga sekali lagi, kembali ke suku bunga awal. Nah itu tuh ya, itu harusnya jadi trigger daripada market mungkin mengalami kekecewaan ya. Buat para pelaku pasar, ini kita bukan ngomongin retail investor kayak kita ya, kita ngomongin orang-orang yang duitnya gede teman-teman, ratusan juta dolar, puluhan juta dolar, yang mereka sudah chip in di stock market, yang udah chip in di, let's say katakanlah di market Bitcoin saat ini melalui ETF spot. Mereka jadi berpikir, waduh ini kalau kayak gini ceritanya nggak sesuai ekspektasi nih ya, projection gua dalam tanda kutip dia ekspektasi harusnya udah bisa profit sekian by the end of the year atau mungkin next year awal, ternyata nggak sesuai ekspektasi ya. Dan itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Jadi ya The Fed tadi lebih kurang Jerome Powell ya mencoba untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga intinya adalah ya dia tetap mengatakan kita harus proceed dalam tanda kutip ya lebih berhati-hati. Jangan sampai keputusan hari ini kita ambil, bulan depan kita harus revisi. Nah itu bakal jadi kendala paling besar, paling signifikan buat market. Dan ya tentu saja kita juga berharap itu tidak terjadi, sekiranya seperti itu. Ya another bad news ya sebenarnya datang dari FAD-nya si DOJ ya teman-teman, Department of Justice, yang menyita Bitcoins lebih kurangnya hampir 2 billions of dollar ya, atau 2 miliar dolar dari kasusnya Silk Road ya. Ini adalah sebuah, kalau nggak salah sebuah exchange ya teman-teman, dan kayaknya kasusnya saya lupa ya exactnya apa, tapi yang pasti gini teman-teman ya, yang pentingnya adalah duitnya kan udah di DOJ ya, Bitcoinnya sudah di DOJ ya, terlepas dari Silk Road-nya ya. Di sini dijelaskan ya, Silk Road dark web market ya, saya terus terang nggak menggali lebih dalam. Yang saya khawatirkan cuma satu, yaitu 2 miliar dolarnya mau diapain nih ya. Kemarin sih dapat kabar katanya DOJ udah mulai initiate kirim ya 0,001 Bitcoin untuk ngetes dulu nih, dan itu tercek ya di Arkham ya, milik daripada with a wallet labeled on Arkham as belonging to Coinbase Prime ya. Jadi dikirim dari si ya DOJ mungkin punya wallet ya ke Coinbase teman-teman. Dan tambahannya lagi ya, sejak dipublish ada tambahan sekitar 1.999 Bitcoin setara dengan 131 juta dolar. Itu dipindahin ke Coinbase Prime Hot Wallet. Artinya apa ya?
Bitcoin dikirim ke pasar. Kira-kira apa artinya teman-teman? Ya pasti pengen cari orang yang mau beli. Jadi ibaratnya dia pengen jual di market. Dan ini yang sedang terjadi. Jadi kalau kita bisa bilang sebenarnya tanggal 2 April ini kalau di total ya jatuhnya ya bukan inflow tapi outflow guys ya. 40 juta inflow tapi dikurangin DOJ ya ngirim 131 juta. Jadi asumsinya adalah minus lebih kurangnya 90 jutaan lah teman-teman sekalian ya. Tapi masih kecil lah ya dibandingin inflow-nya yang sudah 12 miliaran sejak 11 Januari. So it's still a good thing teman-teman ya. Di balik FUD ini kita bisa melihat ada secerca harapan bahwa Bitcoin somehow itu udah lebih dewasa marketnya ya. Nggak kayak dulu mungkin yang wah kirim segini panik sellingnya. Mungkin udah runtuh duluan teman-teman ya udah pada galau gitu. Tapi ternyata market steady ya, kita ngelihat terlepas dari situasi kemarin yang melanjutkan tekanan jual setelah bisa dibilang kayak 2 hari ya kita bertransaksi di bulan April, which means kalau teman-teman lihat nih candle monthly lagi terbentuk nih ya, apakah dia akan jadi buntut ke bawah ya kan, nah ini kita belum tahu ya, ini kan baru jalan 3 hari teman-teman ya, kita baru tahu nanti mungkin di minggu ketiga lah, udah baru kelihatan tuh ada ekspektasinya gitu ya. Tapi sementara kalau dari perspektif weekly-nya ya, ini tetap sebenarnya saya berpikir ya bahwa jatuhnya kalau misalnya weekly close di pekan ini bisa kondisinya seperti ini, saya bilang bagus-bagus enggak sih ya. Dalam tanda kutip enggak bagusnya gimana teman-teman? It's a bearish engulfing ya, which means indicating adanya selling pressure di market ya kan? Tidak bisa dipungkiri gitu loh. Terakhir kali kita mendapati adanya bearish engulfing itu di sini dan kalian bisa lihat ya. Next week-nya sih memang positif tapi in the end dia koreksi selama beberapa pekan setelahnya gitu kan. Dan menariknya lagi ya this time what makes this different adalah kalau ini kan terjadi jauh nih ya di bulan Juni tahun lalu teman-teman ya, April menuju Juni gitu kan. Ini kan terjadinya adalah 2 minggu atau 3 minggu sebelum Bitcoin halving guys ya kan. Jadi I think this is gonna be the last dip ya, atau the last correction yang bisa didapatkan oleh para pelaku pasar dalam tanda kutip buat institusi yang percaya dan mereka yang pengen belanja Bitcoin ya. Probably this is the last time they're gonna have the dip ya. Mengetahui situasi ini seperti yang saya sampaikan berkali-kali di previous video ngomongin soal healthy correction di market. Ya, why do I say that it's healthy ya? Karena technically ya kita cuma ngelihat satu kali dump itu terjadi itu pada sekitaran 11 Januari guys ya. Dan dump itu hanya memberikan Bitcoin koreksi sekitar 20%, tapi semenjak itu kapan sih kita ngelihat ada koreksi? Nggak ada gitu ya. Cuma seiring prosesnya aja kita ngelihat ada flush out di market. Flush out itu artinya apa? Yang Bitcoinnya ATH dibanding turun ya, ATH dibanding turun, tapi itu sebentar banget dan memang hanya untuk nge-kill liquidation traders. Kalau saya ngelikuidasi ya para leverage trader yang technically over leverage dan over margin. Jadi ya wajar teman-teman ya, exchange juga butuh makan ya kan, bandar juga butuh cuan ibaratnya gitu. Kalau kita tahu bahwa the overall market still bullish ya, everybody start untuk betting atau gambling ya kan, dengan gunakan leverage besar. Margin dia misalkan cuma ada, katakanlah margin dia ada 10.000 nih, tapi dia pengen beli 3 Bitcoin, nah dia harus pakai leverage kan. Jadi kalau di harga sekarang ya risk dia jadi sangat besar sekali. Makanya kalau kita ngelihat Bitcoin liquidation heat map tuh tempel-nempel tuh deket-deket teman-teman. Kenapa? Karena pada gambling ya. Dan disinilah peran exchange ya akan semakin terlihat, di mana exchange yang greedy very likely akan menyebabkan adanya candle liquidation itu untuk terjadi terlebih dahulu. Yang balik lagi, exchange butuh makan teman-teman. And if this week kita close kayak gini ya, good newsnya adalah kita masih bertahan ya di atas previous close candle pada 8 November 2021. But still teman-teman, that doesn't enough ya. Kita butuh confirmation lebih lanjut lagi terkait dengan progress Bitcoin saat ini. Apakah kita bisa terkonsolidasi saja di sini dan akhirnya we have a breakout ya. Jadi nggak perlu sampai melalui proses yang berdarah teman-teman. Atau let's say Bitcoin perspektif weekly kita harus retest dulu terhadap exponential moving average 21 yang saat ini posisinya lagi jauh di bawah teman-teman ya. Paling minim-minim MA8 deh ya, kita ngetes ke 63.000 nih, set nempel pup, habis itu mantul ya, harapannya kayak gini gitu kan, retest ke MA8 dapat reaction yang bullish gitu.
probably itu bisa terjadi juga teman-teman sekalian. Jadi terlepas dari kondisi FUD yang ada di market, saya ngelihat ya technically ini adalah cooling down saja ya. Kita ngelihat bisa dibilang ini adalah proses lemaskan otot teman-teman ya kan. Ini lemaskan otot. Satu concern saya adalah exponential moving average time frame daily itu sudah di take out ya. Dalam artian kita sudah main di bawah EMA 21. Hari ini ataupun besok harusnya bisa jadi konfirmasi EMA 8 dan 21 memotong ke bawah. Nah, ini bisa jadi sebuah komplikasi buat Bitcoin sendiri hingga dia bisa turun lebih rendah daripada $61.000. Yaitu sementara concern saya. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Kita harus mengerti, last time kita ngetes ke level $61.000, Bitcoin dapat reaksi bullish. Kita lihat dia naik, kita lihat dia pullback, kita lihat dia nanjak, tapi kita nggak mampu mentes high level sebelumnya. Yang ada adalah kita ngelihat adanya lower high. Apa artinya teman-teman? Artinya satu, demand pada kisaran tanggal 5 Maret 2024 dengan demand yang ada pada 20 Maret 2024. Mana lebih besar? Ya, teman-teman bantu saya jawab. Dalam hati boleh, ya. Oke, saya kasih jawabannya teman-teman ya. Ya jelas sekali, berarti demand yang pertama lebih banyak. Ya, katakanlah di sini ada 10 billions of dollar. Di sini berarti katakanlah hanya 7 billions of dollar. Loh, kenapa gitu, Vin? Ya jelas, karena harganya waktu pertama kali naik bisa sampai ke level 73.000, yang kedua kali dia naik mentok-mentok cuman di 71.900. Habis itu dia udah koreksi gitu. Berarti apa? Demand di sini lebih sedikit ya daripada demand yang pertama pada tanggal 5 Maret 2024. Lebih kurangnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak gitu, dia balik ke $61.000, belum tentu ada demand yang cukup untuk mempertahankan harga Bitcoin di atas level 61.000. Itu doang concern saya, teman-teman. Ya, jadi entah bagaimana ya, saya melihat resiko kita tuh sebenarnya masih cukup tinggi ya. In case Bitcoin failed untuk holding lah, katakanlah di area demand ini ya, dia nggak bertahan di demand itu ya, the only last defense Bitcoin adalah di 61.000. Break dari level itu, kita artinya akan dibawa ke range yang lebih rendah, dan the next range yang sangat-sangat possible di retest yaitu adalah di kisaran $52.000 ya. Salah satu reasonnya, kalau saya menggunakan yang namanya PRPP, teman-teman bisa lihat the only high volume itu adanya di $52.000 ya. Worst case scenario, ya saya nggak bilang ini pasti terjadi, tapi ini adalah worst case yang everybody ya, yang I think everybody should know ya, harus memahami ya. Jadi kita nggak bisa cuma ngelihat ke atas doang, kita juga harus bisa ngelihat ke bawah teman-teman ya. Ada lubang nggak di bawah gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mungkin overconfident ya, yang mungkin aduh gue punya duit berapa nih ya, sayang nih momen-momen menjelang Bitcoin bull run nih, wah tapi kalau beli sekarang rasanya udah terlalu tinggi, udahlah gue pakai leverage aja, all in di bread. Nah itu ya, Anda harus hitung dengan matang, perhitungannya harus mantep banget, dan pastikan at least kalau kalian mau spekulasi atau mau gambling, do it in a smart way. Ya, itu aja sedikit pesan dari saya teman-teman sekalian ya. So that's gonna be the update ya, probably untuk Bitcoin update hari ini. Ditambah teman-teman sedikit mau saya singgung, Bitcoin dominance ya still menjadi ancaman buat altcoins. If you guys can see, altcoins hari ini nggak semuanya naik ya. Sebagian kecil aja yang naik, itu pun yang mungkin lagi dalam kondisi hype ya, mungkin yang dalam kondisi dapat exposure dari project-projectan yang dijalankan oleh para pelaku pasar termasuk institusi-institusi. Tapi kalau kita lihat overall yang Anda harus notice, Bitcoin dominance still have a probability for higher high, dan ini adalah salah satu yang saya sudah review juga, saya sudah sampaikan juga melalui Twitter update saya terakhir ya. We still have one more risk of seeing Bitcoin dominance ada possibility untuk naik lagi ngejar ke 57%, karena di situ ada previous support ditambah merupakan Fibonacci 0,618% dari swing sebelumnya ya. Itu yang terakhir saya pikir bisa terjadi ya, ini worst case scenario, tapi if this happens teman-teman ya, mudah-mudahan aja ya bakal jadi the last dip ya, no more dip after that, which means ya the last opportunity untuk kita start accumulate lebih besar. Itu aja teman-teman sekalian ya yang saya bisa updatekan. So stay safe everybody ya, this is not a FUD again ya, saya remind kembali, jangan sampai teman-teman jadi panik ya dan lain sebagainya. Yang penting apa, mungkin kalian nonton video ini kalau kalian merasa aduh gue jadi ada fear nih, gue jadi takut nih,
Dan Anda harus lakukan research ya. Itu sedikit mungkin masukan dari saya teman-teman. Jadi anggap year ini adalah sebuah kesempatan untuk Anda memutuskan belajar lebih banyak. Itu aja ya. God bless to you all and I'll see you guys again in the next update. Cheers and goodbye guys.